Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Ya, Suhasil menyebut tambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku pengelola fiskal. Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Jumlah tersebut bertambah 4,88 triliun rupiah dari pagu indikatif awal sebesar 47,13 triliun rupiah. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, jumlah tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum. Namun jika tidak menyatakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenq pada tahun 2026 diusulkan senilai 41,64 triliun rupiah. Suhasil menyebut tambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan strategis, yakni dukungan pencapaian target penerimaan negara 1,20 triliun rupiah, layanan mandatori dan prioritas 1,74 triliun rupiah, belanja TIK yang belum terdanai 1,90 triliun rupiah, dan kebutuhan dasar unit eselon 1 baru 41,32 miliar rupiah. Mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk dapat menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar 47 triliun 132 miliar 862 juta 219 ribu rupiah. Usulan tambahan anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar 4 triliun 884 juta 4 triliun 884 miliar 333 juta 425 ribu rupiah, dan sehingga totalnya adalah total pagu Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 adalah 52 triliun 17 miliar 195 juta 644 ribu rupiah. Adapun total anggaran 7 BLU di bawah Kementerian Keuangan dialokasikan sebesar 10,38 triliun rupiah di tahun 2026. Jumlah tersebut terdiri dari lembaga pengelola dana pendidikan, badan layanan umum, badan pengelola dana perkebunan, lembaga dana kerjasama pembangunan internasional, badan pengelola dana lingkungan hidup, pusat investasi pemerintah, lembaga manajemen aset, serta Politeknik Keuangan Negara. Dari Jakarta, tim liputan IDX. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Masbakun mengaku heran terkait usulan Kemenq yang meminta anggaran tahun 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Padahal Kemenq berperan sebagai penguasa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Misbakun menyebut usulan tambahan anggaran tersebut akan dibahas terlebih dahulu oleh masing-masing unit eselon 1 dengan tetap mengedepankan efisiensi penggunaan anggaran yang digariskan Presiden Prabowo Subianto. Ibu minta sama ibu juga. Saya gimana, saya nggak tahu ini bilangnya gimana. Jadi saya minta kepada diri saya sendiri bahwa belanja saya kurang. Itu. Terus minta persetujuan kita semua. Itu minta persetujuan kepada kita semua. Pusatnya yang punya uang masih kurang. Di pinggir-pinggir. Terus kata Pak, saya minta uang kurang pada diri saya sendiri, gimana Pak Hekel? Gimana Pak Dolfi? Yang di pinggir-pinggirnya ini, yang jauh dari informasi tentang ketersediaan anggaran. Tapi kita memahami, Bu, bahwa semangatnya adalah menjaga keuangan negara, semangatnya adalah efisiensi yang seperti digariskan oleh Bapak Presiden Prabowo, bahwa kita harus efisien. Kita ke informasi lain, pemirsa. Program Sekolah Rakyat resmi dimulai. Warga antusias mengantarkan anaknya untuk masuk pertama kalinya ke Sekolah Rakyat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar membuka pelaksanaan Sekolah Rakyat yang memulai proses belajar mengajar. Sebanyak 100 titik sekolah rakyat mulai melaksanakan proses belajar mengajar di seluruh Indonesia. Rangkaian acara pengenalan lingkungan sekolah rakyat tahun ajaran 2025-2026 dilaksanakan secara serentak. Para murid antusias mendatangi sekolah rakyat dengan diantar oleh orang tua mereka. Di hari pertama bersekolah, selain registrasi, para siswa menjalani cek kesehatan, talent mapping, uji coba pembelajaran KIDMI dengan sistem Learning Management System, hingga pengenalan tata tertib.
Para siswa diberikan tas sekolah yang berisi seragam, sepatu, perlengkapan ibadah, alat tulis, hingga peralatan kebersihan diri. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan sekolah rakyat merupakan salah satu program mengentaskan kemiskinan. Perintah Undang-Undang Dasar 20% dari anggaran APBN kita adalah untuk pendidikan. Nah, dalam konteks itu ada langkah cepat agar kemiskinan ini kita putus mata rantainya dengan cepat dan efektif, terutama yang di desil 1 kemiskinan ekstrim. Kita mendirikan sekolah rakyat. Ini ide, inisiatif dan perintah langsung Presiden, sehingga Impres 8 tahun 2025 ini menindaklanjuti semua pelaksanaan itu. Insya Allah pada awal Agustus nanti tuntas 100 sekolah rakyat sudah beroperasional penuh sebagai sekolah rintisan. Pemirsa, di hari pertama dimulainya proses belajar mengajar sekolah rakyat, pemerintah kembali menekankan bahwa sekolah rakyat diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan di seluruh daerah. Dalam acara pengenalan lingkungan sekolah rakyat tahun ajaran 2025-2026 di Sentra Terpadu Intenswewono, Bogor, Jawa Barat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan sekolah rakyat merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto. Program sekolah rakyat ini diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan. Meskipun tidak semua kelengkapan sekolah rakyat sudah siap, namun sejumlah perbaikan masih terus dilakukan. Menteri Sosial memastikan untuk kurikulum dan guru pengajar telah siap 100% melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Dengan standar kurikulum formal, tapi ada tambahan untuk pendidikan karakter. Untuk pendidikan karakter semua gurunya Pak Menko dari Kementerian Agama, semua. Jadi kita tidak merekrut guru untuk pendidikan karakter, sepenuhnya dari Kementerian Agama untuk seluruh siswa, baik Islam maupun juga agama-agama. Sementara itu pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menganggarkan sekitar 10 triliun rupiah pada 2026 untuk pembangunan 100 sekolah rakyat baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, Dodi menjelaskan pembangunan sekolah rakyat merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penyediaan sarana pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekolah ini akan menampung siswa dengan latar belakang ekonomi bawah. Nantinya setiap tahun akan dialokasikan anggaran khusus untuk pembangunan sekolah rakyat. 2026 kami juga menganggarkan 10 triliun untuk melanjutkan pembangunan status lokasi sekolah rakyat baru sebagai amanat penugasan dari pemerintah, di mana akan dibangun 100 sekolah rakyat tiap tahunnya. Ya, ini tentunya menjadi hari yang bersejarah juga, Evin, ya. Sekolah rakyat dimulai. Ini tadi jika kita ikuti prosesi seremoninya di awal, ini ternyata memang sekolah rakyat ditujukan untuk anak-anak yang belum berkesempatan sekolah atau berlatar belakang keluarga yang masuk kategori miskin dan juga miskin ekstrim, dan juga ternyata ini mengakomodasi anak-anak ataupun siswa yang sebetulnya tetap ingin belajar meskipun kemampuan akademiknya cukup terbatas, tapi tetap diserap oleh sekolah rakyat. Dan kita harapkan ini menjadi inisiatif yang cukup baik karena memang tidak boleh ada anak-anak yang tertinggal dari sisi pendidikan. Benar sekali, Fajar, apalagi dengan tujuan utama sekolah rakyat ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan, ya, di mana pendidikan adalah salah satu elevator lah untuk bisa menaikkan atau taraf hidup, ya. Dan semoga saja sekolah rakyat ini bisa berjalan dengan efektif dan juga produktif, ya, di mana nanti pada Agustus Presiden Prabowo juga akan meresmikan 100 sekolah rakyat, dan jika memang berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan, mungkin kedepannya bisa ditambah lebih banyak lagi titik-titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia.